Sementara itu, Joe tiba-tiba memasang wajah terkejut. Ternyata, dia sudah memeriksa tata letak game. Dan bukan hanya gerbang kota. Bahkan tata letak bangunannya sama persis dengan Dumeon dalam game. Ini membuat Joe penasaran, apakah setiap Dumeon dalam game didasarkan pada tempat nyata. Begitu dia menyadari ini, wajahnya langsung pucat seolah-olah dia sangat ketakutan. Sebab, jika pengaturan dunia nyata ini benar-benar mirip dengan game, maka ksatria kerangka itu pasti juga ada. Namun untungnya, menurut area yang dia jelajahi dalam game, mereka masih jauh dari ksatria kerangka itu, dan selama mereka tetap di area ujian, mereka tidak akan bertemu monster tersebut. Setelah beberapa saat, kelompok mereka berkumpul kembali dan mulai merencanakan untuk masuk lebih dalam ke kota. Namun, Joe cukup ragu untuk melanjutkan, dan kita sudah tahu alasan di balik keraguannya. Anak buah Xuan berargumen bahwa sebagian besar tentara kerangka di bagian kota ini sudah dibersihkan, dan laju kemunculan yang baru telah melambat. Jika mereka ingin mencetak skor tinggi, mereka tidak punya pilihan selain menjelajah lebih jauh. Joe, ia mencoba membuat mereka mengerti bahwa meninggalkan area ujian bisa sangat berisiko, tetapi Xuan hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa jika Joe takut, dia bisa tinggal di belakang. Anak buahnya juga setuju, mengatakan bahwa masuk lebih dalam adalah satu-satunya cara untuk mencetak skor besar. Jadi, Xuan menyuruh Joe untuk tetap bersama mereka dan berjanji bahwa jika situasi menjadi sulit, anak buahnya akan melindungi. Tampaknya Joe berada dalam situasi yang sulit, karena dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan tentang monster besar yang menunggu di depan sana. Jadi, dia menyimpan teleponnya dan memutuskan untuk tetap bersama tim sementara waktu. Dia juga berpikir untuk melawan ksatria kerangka itu dalam game, untuk mencari tahu strategi mengalahkannya. Itulah satu-satunya cara dia memastikan bahwa dia dan Squawan bisa keluar dari kekacauan ini dengan selamat. Saat dua anak buah itu maju, mereka dengan mudah mengalahkan kerangka-kerangka dengan kekuatan mereka yang mencolok. Sementara itu, Xuan dan Joe hanya berjalan santai, dengan Joe sepenuhnya tenggelam dalam permainan. Dia terus dikalahkan oleh Raja Kerangka yang menjengkelkan itu berulang kali. Setelah kekalahan lain, Joe menghadapi kenyataan pahit bahwa menghindar atau melompat tidak membantu, karena pedang satria itu selalu menemukan sasarannya dan jauh lebih menakutkan daripada nyamuk bersayap perak. Namun, kemudian dia ingat bahwa Raja Kerangka tidak selalu gesit, dia hanya mempercepat saat menyerang. Joe yakin bahwa monster itu pasti menggunakan keterampilan bertarung Qi untuk melakukan gerakan berkecepatan tinggi ini. Namun, dia tidak yakin bagaimana cara menghadapinya, dan jika ini terus berlanjut, mereka semua akan binasa. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang menarik. Monster yang mati itu menjatuhkan kristal dimensi besar. Salah satu anak buah dengan cepat mengambil kristal itu, dan bergegas menunjukkan kepada tuannya. Anak buah itu menyerahkan kristal kepada Xuan, dan Joe mengingatkan Xuan bahwa mereka sudah mengumpulkan cukup poin dan harus segera keluar. Namun, anak buah itu tidak setuju, mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru, karena masih ada banyak waktu sebelum ujian berakhir.